Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya mau membagikan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman. Terangi hati kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Nehemia 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Nehemia 4 ayat 14, Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Demikian firman Tuhan. Tema kita, prinsip mengatasi kekecewaan. Saudara-saudara, kekecewaan adalah hal yang bersifat umum. Artinya, semua orang bisa mengalaminya. Apakah saudara pernah mengalami kekecewaan atau sementara dalam kekecewaan? Ya, semoga tidak ya. Tetapi jika ya, ketahuilah bahwa kekecewaan itu sesuatu yang berbahaya. Tanda kutip itu bisa mematikan. Itu sesuatu yang bisa menular. Orang lain bisa merasa kecewa karena saudara kecewa. Itu tentu adalah kabar buruknya. Namun kabar baiknya adalah bahwa kekecewaan bisa disembuhkan. Kita belajar dari kehidupan Nehemia di dalam perikop yang kita baca ini. Ada hal-hal yang membuat dia mengalami kekecewaan, tetapi juga kita melihat ada obat penyembuh kekecewaan itu. Ketika ada kekecewaan, kecenderungan kita bisa dua hal. Bisa diam dan pasrah, atau sebaliknya bisa berontak dan marah. Nehemia diberi tugas untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan tugas itu tidak mudah. Mereka diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang menegangkan dan bisa membuat kecewa. Jadi kita perhatikan pertama-tama apa saja yang bisa menjadi penyebab kekecewaan. Mengapa orang-orang bisa kecewa? Alasan pertama bisa karena memang keletihan. Dalam konteks bacaan kita, orang-orang Yehuda sedang membangun tembok. Dalam ayat yang ke-6, mereka terus membangun. Tapi dikatakan dalam ayat yang ke-10, mereka berkata kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Itulah keluhan mereka karena keletihan. Mereka sudah sangat lelah secara fisik maupun secara emosi. Keletihan bisa menjadi salah satu faktor kekecewaan. Dan setelah itu mengalami frustasi. Mereka bukan hanya merasa letih, tetapi juga frustasi melihat banyaknya puing atau sampah yang masih harus dibereskan. Pembangunan tembok belum selesai, tapi mereka melihat pekerjaan yang sudah banyak menunggu. Belum selesai yang satu, yang lain sudah menunggu. Mereka kecewa karena melihat puing yang masih banyak itu. Dan mereka merasa gagal, mereka merasa tidak sanggup. Mereka merasa tidak sanggup dan itu mematahkan semangat, membuat kepercayaan diri menjadi merosot bahkan bisa hilang. Maka yang terjadi adalah keluhan demi keluhan. Dan akhirnya membuat mereka bisa menyerah. Dan di samping itu juga ada ketakutan-ketakutan yang membuat kecewa. Anak buah Nehemia berada dalam ketakutan karena ada musuh-musuh juga yang berusaha menggagalkan pembangunan dan mau membunuh mereka. Itu dalam pasal 4 ayat 11. Jadi ketakutan juga bisa mengecilkan hati dan membuat kecewa. Saudara, kita mau melihat bahwa memang betul kekecewaan ada. Tapi ada prinsip-prinsip Alkitabiah yang kita temukan bagaimana mengatasi kekecewaan.
Apa yang Nehemia lakukan dalam situasi dan kondisi yang demikian? Sebagai seorang pemimpin, Nehemia mengetahui persoalan, ada kekecewaan di dalam kehidupan rekan-rekannya. Maka ada beberapa prinsip penting yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Pertama, kita perlu menata ulang kehidupan kita. Ketika ada kekecewaan, jangan langsung menyerah, tapi usahakan pendekatan yang baru. Mencoba dengan doa yang baru, dengan sikap yang baru, cara pandang yang baru, menata ulang waktu dan jadwal saudara, fokus kembali kepada sasaran, jangan biarkan puing atau sampah menguasai pikiran saudara, jangan banyak membuang waktu untuk sesuatu yang bukan tujuan utama saudara. Nehemia berfokus pada prioritas dan menata ulang pola kerja dengan menempatkan orang-orang berdasarkan kelompok keluarga agar dapat saling menguatkan. Itu kita lihat dalam ayat 13. Ternyata itu jauh lebih efektif. Jadi penataan ulang itu sangat penting. Kedua, kita diminta untuk selalu mengingat Tuhan. Nehemia berkata, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Apa artinya mengingat Tuhan? Artinya menyerahkan kembali kehidupan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita, di dalam penyembahan kita. Mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha kuasa. Dan apa yang kita ingat? Ingatlah kebaikan Tuhan di masa lalu. Ingatlah juga kedekatan Allah pada saat ini. Penyertaannya yang terus ada bagi kita. Tapi jangan lupa bahwa Dia berkuasa atas seluruh masa depan kita. Dan itu yang bisa membuat kita akan terus mampu berdiri tegak. Maka seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan yang terakhir, kita harus menolak kekecewaan. Jangan menyerah pada kekecewaan tanpa perlawanan. Nehemia berkata, berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu, untuk istrimu dan rumahmu. Artinya kita berada dalam peperangan rohani, melawan kekuatan-kekuatan negatif, kekuatan-kekuatan dari si jahat. Lawanlah dia dengan iman dan firman. Firman Tuhan berkuasa, amin. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang besar ataupun kecil, maka lihatlah hal itu sebagai kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam iman dengan cara tetap kita mengandalkan Tuhan. Jadi jangan biarkan kekecewaan yang menguasai kita, tapi mari kita terus di dalam keimanan kita mengandalkan Tuhan dan kita percaya kita bisa terbebas dari segala kekecewaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami tetap kokoh dalam iman, sehingga kami tidak dikuasai oleh kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran dari dunia ini. Tapi kami terus mampu berdiri teguh dan mengalami kemenangan, karena Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.